Saya Brigade Ade Cynthia, kembali lagi di Lapor NTMC. Wah, kalau dilihat-lihat nih, udah banyak nih laporannya. Yuk mulai sadar sama patuh berlalu lintas agar kita bisa selamat, orang lain juga bisa selamat. Oke? Baik, sebelum kita lihat laporan dari sahabat lantas, ada video yang perlu kita jelaskan. Mari kita lihat videonya dulu ya. Ini merupakan video yang sempat viral di Instagram. Dengan caption, viral di media sosial, aksi arogan oknum anggota polisi yang memberhentikan paksa pengendara mobil yang hendak masuk di tol hingga menuduh membawa narkoba. Oke, karena tidak mau memperlihatkan surat-surat pada petugas, mobil tersebut dituduh membawa narkoba jenis sabu, padahal ketika dibuka petugas muatan yang dibawa oleh pengendara mobil truk ini hanya membawa pisang. Oknum polisi ini terus beradu argumen dengan supir truk, padahal di dalam mobil tersebut ada anak kecil dan bahkan terlihat si anak ini terus menangis. Dan bagaimana menurut kalian? Oke, sempat tadi lihat di video, sebelum kendaraan roda 4 ini memasuki jalur tol, sempat dikejar oleh salah satu anggota kami dengan menggunakan motor dengan alasan saat diperiksa pengendara ini tidak mampu menunjukkan surat-surat. Jadi seperti ini sahabat lantas, terlepas dari kejadian di video itu, masyarakat terutama bagi kamu pengendara, apa yang harus dilakukan ketika polisi lalu lintas melakukan penghentian di jalan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan surat-surat berkendara. Dan yang memberhentikan kamu sudah memiliki tugas dan aturan main yang harus diketahui masyarakat bahwa polisi lalu lintas dalam melakukan tugasnya didasari penjelasan ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2009 dan PP 80 2012 dengan isi dalam menjalankan tugasnya petugas diberikan kewenangan penyitaan alat bukti dan pelanggaran atau penundaan pengoperasian kendaraan bermotor, dan pasal 32 ayat 1 petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dapat melakukan penyitaan atas dasar surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin penyelenggaraan angkutan umum, tanda bukti lulus uji, barang muatan, dan atau kendaraan bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran. Ayat 2, penyitaan atas surat izin pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ayat 3, penyitaan atas surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dilakukan jika pemudi kendaraan bermotor tidak membawa surat izin mengemudi. Ayat 4, penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan jika pengoperasian kendaraan bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Ayat 5, penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan juga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan atau cara pengangkutan barang. Ayat 6, penyitaan atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dilakukan jika kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan yang sah pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pemudi tidak memiliki surat izin mengemudi, kemudian terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, kemudian kendaraan bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat. Dengan penjelasan tadi, saya dan anggota Polantas lainnya mengharapkan masyarakat bisa lebih mengerti bila petugas melakukan tindakan tegas dan terukur pada pelanggaran lalu lintas bila tidak bisa menunjukkan surat-surat berkendara atau melakukan pelanggaran. Jika kalau kamu lengkap bisa menunjukkan surat dan menyesuaikan peraturan yang sudah ada, tidak perlu takut dan marah ya sahabat lantas. Oke, selanjutnya kita ada laporan dari @adi_schweinsteiger. Oke, agak susah ya. Bagi orang tua jangan sekali izinkan anak umur pakai motor. Setuju saya. Ada apa nih videonya? Oke.
Ini pakai motor pada nggak pakai helm. Ini orang tua yang sedang ingin mengantar anaknya ke sekolah, gitu ya. Dek masih kecil udah bawa motor aja. Nani? Wih, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini masih anak sekolah, terlihat pakai baju pramuka membawa motor. Ini kecil sekali loh, saya lihat ya. Ini belum tentu kakinya nyampe kayaknya ya. Ya, dari kesalahan jelas salah karena anak di bawah umur, sepertinya itu udah jelas banget sih. Terus juga sebenarnya orang tua yang nganter ini juga salah. Udah tahu ngantar anaknya ke sekolah, mau selamat sampai tujuan, tapi dua-duanya nggak pakai helm. Siapa yang tahu kejadian kayak gini? Helm itu gunanya kan untuk melindungi. Kalau udah tahu kejadian kayak gini, minimal kalau pakai helm menjamin keselamatan kepala. Jujur saja, penasaran nih sama orang tua yang mengizinkan anak di bawah umur bawa motor kok dibolehin. Salah besar loh kalau emang mengajarkan mandiri atau anaknya yang maksa untuk ingin membawa motor. Biasanya kan ajang untuk gengsi di umur segitu sih ya. Sahabat lantas perlu kamu tahu nih, ini masuk dalam aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 281 karena berkendara tidak memiliki SIM yang berisi setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Dan selain itu juga orang tua bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan anaknya. Anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti di video tadi. Udah jelas kan? Semuanya yang di sini nih di dalam video nggak ada yang pakai helm. Yang pakai helm justru ini nih, bapak-bapak yang bantu nyelamatin atau membenahi kendaraan motornya. Ini jadi nggak jadi berangkat sekolah deh. Oke, selanjutnya ada video dari @shulvia. Captionnya, hari ini mobil saya ditabrak dari belakang oleh pengendara motor tanpa helm di daerah Jalan Kapasari arah setelah SMK Farmasi Surabaya. Beruntung pelaku tidak terluka, hanya bemper belakang mobil saya ringsek. Respon saya tadi waktu kejadian agak slow karena sedikit terguncang karena kaget lalu berniat menepi, tapi pelaku langsung kabur belok ke kiri pertigaan ke arah Gembong Tebasan. Kita lihat ya videonya. Aduh. Ini terlihat dari kamera belakang mobil ya kan? Udah nggak pakai helm, kan? Oke. Di sini ada suara aku buat jendela mobil mau mati. Oke. Jadi gini, ini sering banget ya terjadi di jalan raya pastinya ya. Banyak orang yang melakukan kesalahan di jalan raya namun enggan untuk bertanggung jawab. Alangkah lebih baiknya apabila kejadian seperti ini menepi ke jalan sedikit. Kalau memang salah, lebih baik diselesaikan dan meminta maaf. Pertama, pelaku tidak pakai helm. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat 1, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia atau SNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kedua, dia merusak kendaraan orang lain juga ada dalam Pasal 311 Ayat 2 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta. Dan kabur juga dikenakan Pasal 312 setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat 1, huruf A, huruf B, dan juga huruf C, tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta.
Jadi kena pasal berlapis ya sahabat lantas, dan tentu saja seharusnya ia bisa bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada video kiriman dari @raditya_rdt8518. Captionnya, bangga banget masnya, katanya gitu. Kita lihat ya, sebangga apa dia sebagai pengguna jalan raya ini. Ketika doa dikabulkan, ucapan dikabulkan. Nih, masnya berboncengan udah nggak pakai helm, ngelawan arus nih. Nih, nggak ada berarti adu banteng, anjay. Keren banget. Pede banget dia selamat sampai tujuan. Oke. Wah. Ini ketemu nih sama pengguna motor. Nah, diomelin kan karena ngelawan arus. Akhirnya dia karena ada yang ngomel baru dia minggir, tawa-tawa. Nah. Dan lucunya tuh udah gitu masih bisa ketawa-ketawa ya. Langsung dikabulin kok kalau mau masnya minta diseruduk, kok bangga ya. Heran deh. Terus ini ada video lagi nih, kayaknya sama juga mungkin ya, sama yang video di atas tadi. Kita lihat nih. Captionnya yang lebih parah ini nih. Dari @reiniren_, kecelakaan tragis di underpass Tambun. Pemotor tewas setelah melawan arus. Nih, lawan arus tuh gak main-main loh ya. Ya ampun. Oke. Ini bisa kita simpulin ya bahwa pengendara motor ini melawan arus dan terjadi akibatnya tewas dia ini karena melanggar aturan. Nah, kalau kayak gini sebenarnya dari pengendara lain itu udah benar sesuai dengan lajurnya. Tapi kalau misalkan dia melanggar, dia juga harus siap akan resiko yang terjadi sama diri dia. Melawan arus kayak gini udah pasti bakalan akan dikenakan sanksi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 287 Ayat 1 yang menjelaskan setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak itu Rp500.000. Waduh, kalau kayak gini harus gimana? Waktu nggak bisa diputar balik lagi, jadi sahabat lantas lebih baik patuhi aturan ya. Kita lihat lagi ada video kiriman dari @irman_sok_ganteng. Oke. Captionnya, ngapain sih mbaknya sampai oleng gitu? Oleng kemana nih? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Oke. Astagfirullahaladzim. Bisa kita lihat ya dari video ini. Dari tadi itu, yang jelas yang pertama mbaknya nggak pakai helm juga. Ini biasanya kecepatannya itu tinggi, jadi dia nggak bisa mengkontrol kendaraannya. Kemudian juga kita lihat bingung juga ya. Ini di depannya nggak ada kendaraan, di belakangnya nggak ada kendaraan. Sepertinya seharusnya tuh ini nggak ada penghalang bagi dia ya. Apakah mas-mas yang ada di pinggir ini merupakan penghalang dia? Kita tidak tahu. Jadi ini mbaknya ada masalah hidup apa ya? Jadi, aduh, kalau kayak gini, mending mbaknya uji SIM lagi ya. Siapa tahu SIM-nya nembak. Ayo ngaku. Nah, kalau dilihat dari video ini, kayaknya sih mbaknya ini lagi bercanda-bercanda ya sama temannya. Jadi agak oleng tuh.
Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 283, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Gak pakai helm lagi dua-duanya. Ini bakalan kena sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 291. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sahabat Lantas, video ini bukan untuk ditiru, melainkan sebagai pembelajaran agar kita semua lebih berhati-hati di jalan, mengabaikan aturan lalu lintas seperti melawan arus, tidak memakai helm, atau berkendara ugal-ugalan bukan hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga orang lain. Keselamatan adalah yang utama. Selalu patuhi peraturan lalu lintas, gunakan perlengkapan keselamatan, dan berkendara dengan penuh tanggung jawab. Ingat, di jalan raya bukan hanya kita yang berhak selamat, tetapi semua pengguna jalan. Terima kasih sahabat Lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silahkan kirimkan video laporanmu lainnya melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Adi Cynthia, sampai jumpa di laporan NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Bye-bye!